Siapa yang tidak tahu mengenai kasus kopi sianida Jessica Myrna? Pada tanggal 6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin, usia 27 tahun, meninggal dunia setelah meminum Vietnam Ice Coffee di Cafe Olivier, Grand Indonesia. Menurut hasil otopsi pihak kepolisian, ditemukan pendarahan pada lambung Myrna dikarenakan adanya zat bersifat korosif. Dan zat korosif tersebut berasal dari asam sianida. Kasusnya bermula saat Jessica berteman dan berkuliah dengan Myrna, Hani, dan Vera di kampus Billy Blue College of Design di Sydney, Australia. Sekitar pertengahan tahun 2015, Myrna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara Jessica dan pacarnya. Sehingga Myrna menasehati Jessica agar putus saja dengan pacarnya yang suka kasar dan pemakai narkoba. Dengan menyatakan, buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan Myrna tersebut ternyata membuat Jessica marah serta sakit hati, sehingga Jessica memutuskan komunikasi dengan Myrna. Setelah kemarahan Jessica kepada Myrna tersebut, Jessica pada akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan pihak kepolisian Australia. Sehingga membuat Jessica semakin marah dan sakit hati kepada Myrna. Untuk membalas sakit hatinya tersebut, Jessica kemudian membuat suatu rencana untuk menghilangkan nyawa Myrna. Jessica yang sempat memutuskan komunikasi akhirnya kembali menjalin komunikasi dengan Myrna guna melancarkan niatnya tersebut. Pada tanggal 5 Desember 2015, untuk mewujudkan rencananya, Jessica menjalin komunikasi dengan Myrna melalui aplikasi WhatsApp. Jessica menghubungi Myrna saat dalam perjalanan dari Australia ke Indonesia. Namun saat itu masih belum mendapatkan jawaban dari Myrna. Kemudian Jessica tiba di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2015. Dan pada tanggal 7 Desember, Jessica berusaha kembali menghubungi Myrna melalui WA untuk memberitahukan keberadaan Jessica di Jakarta dan ia mengajak Myrna untuk bertemu. Setelah itu, terjadilah pertemuan pertama antara Jessica dengan Myrna beserta suami Myrna, Arif Setiawan. Mereka bertemu di salah satu restoran di daerah Jakarta Utara. Setelah pertemuan tersebut, Jessica semakin aktif menghubungi Myrna melalui WA. Bahkan, pada tanggal 15 Desember, Jessica meminta agar Myrna membuat grup WA yang beranggotakan Jessica, Myrna, Hani, dan Vera. Dan atas permintaan Jessica itu, Myrna pun membuat grup WA dengan nama Billy Blue Days. Tak lama usai membuat grup WA tersebut, Jessica mengajak Myrna bertemu kembali. Dan inisiatif untuk bertemu itu akhirnya disepakati pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 18.30 di restoran Olivier Grand Indonesia Tanah Abang, Jakarta Pusat atas pilihan Jessica. Lanjut pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016, Jessica mulai mempersiapkan diri untuk mewujudkan rencananya. Pada pukul 13, melalui grup WA itu, Jessica mengatakan akan mentraktir Myrna, Hani, dan Vera. Jessica memberitahu kepada mereka jika dia akan datang terlebih dahulu ke restoran Olivier untuk memesan tempat. Selanjutnya, di dalam grup WA itu terjadi percakapan di mana Myrna mengatakan tentang kesukaannya terhadap minuman Vietnam Ice Coffee di restoran Olivier. Dari percakapan tersebut, Jessica langsung berinisiatif untuk memesan Vietnam Ice Coffee untuk Myrna. Sekitar pukul 15.30, Jessica tiba di restoran Olivier dan memesan tempat untuk 4 orang di area no smoking kepada resepsionis. Setelah mengamati keadaan restoran Olivier, persiapan selanjutnya untuk menghilangkan nyawa Myrna, Jessica meninggalkan restoran Olivier menuju toko kecantikan di lantai 1.
Sesampainya di toko tersebut, Jessica membeli 3 buah sabun dan meminta agar masing-masing sabun tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 3 paper bag. Selanjutnya pada pukul 16, Jessica kembali ke restoran Olivier dengan membawa 3 paper bag tersebut. Saat tiba di restoran, Jessica diantarkan oleh seorang pelayan ke area no smoking. Jessica sengaja memilih meja 54 dengan tempat duduk sofa setengah lingkaran yang membelakangi tembok dengan area yang lebih tertutup. Walaupun masih ada beberapa tempat duduk dengan area terbuka yang masih kosong. Sesampainya di meja 54, Jessica langsung meletakkan 3 paper bag yang telah dipersiapkannya tadi di atas meja. Lalu Jessica pergi ke bar untuk memesan minuman Vietnam Ice Coffee untuk Myrna dan 2 koktail. Setelah selesai memesan minuman tersebut, Jessica langsung membayar pesanannya secara tunai. Sembari membayar di kasir, Jessica menengok dan memperhatikan situasi dan keadaan restoran Olivier. Sekitar pukul 16.30, pelayan restoran mengantarkan pesanan Vietnam Ice Coffee dan menyajikannya tepat di depan Jessica. Selanjutnya, pelayan tersebut meletakkan tisu dan sedotan di samping gelas Vietnam Ice Coffee dan pelayan itu pun pergi. Tidak lama kemudian, pelayan lain datang mengantarkan 2 minuman koktail yang Jessica pesan. Saat itu pelayan ini melihat bahwa sedotan sudah berada di dalam gelas yang berisi Vietnam Ice Coffee. Setelah pelayan meninggalkan meja 54 sekitar pukul 16.30, barulah Jessica berpindah posisi duduk ke tengah sofa. Lalu ia meletakkan gelas berisi Vietnam Ice Coffee di sebelah kanannya. Dan kemudian menyusun 3 paper bag di atas meja sedemikian rupa dengan maksud menghalangi pandangan orang sekitar agar perbuatannya terhadap gelas berisi Vietnam Ice Coffee tidak terlihat. Setelah paper bag tersusun, dalam rentang waktu pukul 16.30 sampai 16.45, Jessica langsung memasukkan racun natrium cyanida ke dalam gelas Vietnam Ice Coffee dan meletakkannya di tengah meja 54. Setelah semuanya selesai, Jessica memindahkan 3 buah paper bag ke belakang sofa dan kembali duduk ke posisi semula. Beberapa saat kemudian, yaitu sekitar pukul 17, Myrna dan Hani datang ke restoran Olivier dan menghampiri Jessica yang sudah menunggu di meja 54. Myrna duduk di tengah sofa, tepat di depan gelas Vietnam Ice Coffee yang sudah dimasukkan racun natrium cyanida. Lalu Myrna bertanya kepada Jessica, "Ini minuman siapa?" Jessica menjawab, "Ini buat lu, Mir. Kan lu bilang mau." Kemudian Myrna mengatakan, "Oh ya ampun, buat apa pesan dulu? Maksud gue, nanti aja pesannya pas gue datang." Kemudian Myrna mengambil gelas berisi Vietnam Ice Coffee yang telah dimasukkan racun natrium cyanida oleh Jessica dengan posisi sedotan telah berada di dalam gelas dan Myrna pun meminumnya. Setelah meminumnya, seketika itu Myrna bereaksi dengan mengatakan, "Gak enak banget, this is awful," sambil mengibas-ngibaskan tangan di depan mulutnya. Sekitar 2 menit kemudian, akibat meminum Vietnam Ice Coffee yang telah dimasukkan racun tersebut, Myrna langsung pingsan dalam keadaan duduk dengan posisi kepala tersandar ke arah belakang sofa. Mulutnya mengeluarkan buih dengan pandangan mata kosong serta kejang-kejang. Tidak lama kemudian, beberapa karyawan restoran menghampiri meja 54 untuk memberi pertolongan kepada Myrna. Mereka melihat Vietnam Ice Coffee tadi telah berubah warna dari coklat menjadi kuning seperti kunyit. Kemudian salah seorang karyawan membawa Myrna menggunakan kursi roda ke klinik Damayanti cabang Grand Indonesia Jakarta Pusat. Sesampainya di klinik tersebut, sekira pukul 18, dokter memeriksa kondisi Myrna yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba
dan denyut nadi tidak ada. Dan pada pukul 18.30, Mirna dinyatakan meninggal dunia. Melalui proses hukum yang panjang, akhirnya dalam sidang putusan pada 27 Oktober 2016, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara karena dinilai terbukti melanggar pasal 340 tentang pembunuhan berencana.